Halo adik-adik remaja, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tetap semangat hari ini. Gimana kabarnya? Luar biasa. Salam jumpa kembali lagi di dalam perenungan firman Tuhan untuk minggu hari ini. Kiranya kita semua boleh mengikuti dengan baik. Hari ini kita akan kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh bidang pelayanan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita untuk masuk di dalam renungan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan masih dari Perjanjian Lama, dari kitab Yeremia. Silakan kalau ada yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, dari Yeremia pasal 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Ya, baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami sekalian, anak-anak remaja-Mu, bahkan kami para pembimbing dan pengurus remaja Opas Bunda boleh menyempatkan diri untuk mengadakan pelayanan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami sampai pada saat ini. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu lamanya hingga pada saat ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menghadap hadirat-Mu melalui tayangan pelayanan firman-Mu hari ini. Ya Bapa, berkati kami, sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sekalian boleh menerima kebenaran firman ini, boleh merenungkan bersama-sama seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, mari kita baca bersama-sama kebenaran firman ini, dan saya akan pandu dari sini. Silakan adik-adik mengikuti dari rumah masing-masing. Firman Tuhan di bawah judul Pelajaran dari Pekerjaan Tukang Periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat berpindah kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka.
Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Iya, baik adik-adik, itulah firman Tuhan yang akan menuntun perenungan kita pada pagi hari ini. Dan perenungan ini dibawa satu tema, berguna bagi Tuhan. Berguna bagi Tuhan. Ya, adik-adik remaja yang sama dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu melalui kakak pembimbing dalam pelayanan firman-Nya menceritakan bagaimana Tuhan memilih Yeremia dalam masa mudanya, dalam umur yang sangat-sangat muda, untuk menjadi pelayannya atau menjadi pemberita firman-Nya kepada bangsa Israel. Bahkan tugas yang didapatkan atau yang dimandatkan kepada Yeremia pada waktu itu adalah dia harus menghadap raja-raja dari bangsa-bangsa Israel. Nah, di dalam usianya yang sangat muda adik-adik, tentu bagi Yeremia itu adalah hal yang sangat berat, tidak sesuai dengan kemampuannya menurut pemikiran Yeremia. Tetapi apakah Tuhan melepas begitu saja? Ternyata tidak. Bahwa di balik tugas yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan tidak membiarkan dia berjalan sendiri. Tuhan tidak membiarkan dia melakukan tugas itu dengan sendiri. Tetapi Tuhan memperlengkapi dia. Tuhan membentuk dia menjadi seorang yang mampu berkata-kata, mampu berbicara di depan raja, mampu menghadapi situasi-situasi yang bagi pemikiran kita manusia atau orang biasa itu tidaklah mungkin, tetapi semuanya di mata Tuhan adalah mungkin. Nah, pada pemberitaan firman pagi hari ini kita masih akan bercerita atau merenungkan firman ini seputar bagaimana Tuhan ingin membentuk Yeremia lebih jauh lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga firman Tuhan datang kepada Yeremia, pergilah engkau menemui tukang periuk. Adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, kenapa Tuhan memberitakan atau berfirman kepada Yeremia untuk menemui seorang tukang periuk? Apa maksud Tuhan di balik itu? Nah, adik-adik yang kekasih, saya ingin berbagi pengetahuan tentang bagaimana tukang periuk itu. Nah, seorang tukang periuk adik-adik, sebelum dia membentuk sebuah bejana atau sebelum dia membentuk sebuah periuk atau keramik yang begitu indah, dia terlebih dahulu akan menempa tanah liat itu menjadi suatu tanah yang lembut dan mudah untuk dibentuk. Karena tidak serta-merta ketika kita mengambil tanah liat yang akan dibentuk menjadi sebuah keramik atau sebuah bejana yang indah, lalu secepat itu, ternyata tidak. Jadi pada saat tanah liat itu kita ambil, maka harus ditempa dulu, ya, harus dibanting sedemikian rupa, ya, sampai betul-betul tanah itu teksturnya lembut, ya, teksturnya lembut dan sangat mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan si tukang periuk. Kalau misalnya masih ada dari tanah itu, bagian dari tanah itu yang keras, yang bisa membuat ketika nanti
dibentuk sebuah bejana dan itu akan menyusahkan, maka dibanting lagi tanah itu, ditempa lagi, dibanting lagi sampai bagian yang keras dari tanah itu betul-betul lembut untuk kemudian dibentuklah sebuah bejana yang indah. Nah, tidak sampai di situ adik-adik. Ketika si tukang periuk membentuk sebuah bejana, kemudian tiba-tiba bejana itu rusak atau tiba-tiba apa yang dia mau buat itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka si tukang periuk ini lalu kemudian membentuk dari awal lagi dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Nah, itulah sebabnya adik-adik yang kekasih, Tuhan lalu menyuruh Yeremia untuk pergi menemui tukang periuk, belajar dari situ, menimba pengalaman dari situ, supaya dengan demikian si Yeremia akan memahami bahwa ternyata Tuhan dalam membentuk umatnya, Tuhan dalam membentuk manusia yang Dia ciptakan itu sama dengan Dia membentuk, sama dengan si tukang periuk membentuk sebuah bejana. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita atau adik-adik juga itu dalam masa pembentukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi orang yang percaya tidak serta-merta bahwa dia itu sudah menjadi dan berguna bagi Tuhan. Ternyata umat percaya itu butuh waktu Tuhan untuk membentuk mereka menjadi orang yang berguna bagi Tuhan sendiri. Ada berbagai cara yang Tuhan gunakan untuk membentuk umatnya. Nah, sekarang ini adik-adik yang kekasih, dalam situasi dan kondisi yang kita jalani saat ini, tentu ada rencana Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Apa yang Tuhan mau bentuk dari kita? Pertama, adik-adik, bahwa dalam menghadapi situasi sekarang ini, Tuhan ingin membentuk kesabaran kita. Tuhan ingin bagaimana kita mau dengar-dengaran. Tuhan mau membentuk kita menjadi orang yang lebih sabar menerima dan tidak menjadi orang yang cepat galau. Ya, tentunya sekarang ini kalau kita lihat ya adik-adik remaja, apakah itu di media televisi atau di Facebook, di WA, gitu ya, ada banyak kegalauan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar kita karena kondisi yang dialami sekarang ini. Nah, saat inilah Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau bagaimana kita lebih sabar, ya, berdiam di rumah, ya, kemudian melakukan hal-hal yang positif, mengerjakan setiap tugas-tugas mungkin yang diberikan dari sekolah dengan penuh kesabaran, kemudian lebih menjaga diri kita untuk tidak bebas pergi berkumpul dengan teman-teman, ya, pergi jalan kemana saja, seperti pada saat-saat sebelumnya, sebelum terjadi musibah yang dialami seperti sekarang ini, karena Tuhan mau membentuk kita. Jadi adik-adik yang kekasih, jangan juga kemudian kita lalu berpikir positif, wah ini bencana yang Tuhan turunkan kepada kita ini sungguh luar biasa. Kita sudah tidak bisa sekolah, kita sudah tidak bisa lagi bebas jalan-jalan keluar, kita tidak bisa lagi bebas kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman, bersenda gurau, kita tidak bisa bebas lagi pergi rekreasi ke tempat-tempat wisata. Ini ada apa ini? Jangan kita berpikiran negatif seperti itu adik-adik. Tetapi mari kita berpikir positif bahwa di balik musibah yang kita alami sekarang ini, Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau supaya kita umatnya, kita anak-anaknya, anak remaja, ataupun kami kakak-kakak pembimbing, itu lebih didewasakan imannya. Bagaimana kemudian kita berkumpul bersama dengan keluarga,
beribadah di tengah-tengah keluarga masing-masing, ya. Kemudian bagaimana kita lebih sabar mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan dari sekolah, yang mungkin pada saat-saat yang lalu ketika ada tugas, nanti di sekolah baru dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman, atau mengambil buku dari teman yang sudah mengerjakan tugas itu lalu kita salin sampai selesai. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian Tuhan inginkan bagaimana kita lebih dewasa, lebih percaya diri, lebih sabar untuk melakukan hal-hal yang lebih positif untuk menghadapi kondisi sekarang ini. Nah, adik-adik yang kekasih, bagaimana supaya kita menjadi berguna bagi Tuhan? Ternyata di tengah-tengah apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dibutuhkan adalah kemauan kita, dibutuhkan ketulusan hati kita supaya Tuhan membentuk kita menjadi orang atau menjadi anak-anak yang lebih berguna. Bagaimana caranya? Tentunya adalah dengan tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan hati kita, apa yang menjadi keinginan mata kita, apa yang mungkin selama ini tidak berkenan. Itu harus kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya Tuhan lebih baik membentuk kita, supaya Tuhan tidak punya kendala untuk membentuk kita menjadi anak-anak remaja, ya, umat yang dipilih oleh Tuhan, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan untuk lebih berguna bagi Dia. Kalau selama ini mungkin kita banyak melakukan hal-hal yang menyakiti orang tua kita, atau menyakiti guru kita, teman kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita, itu adalah keinginan daging. Itu adalah hal-hal yang seharusnya tidak boleh lagi dilakukan, supaya Tuhan bisa membantu kita lebih baik. Tuhan bisa menjadikan kita anak-anak remaja yang lebih berguna dalam pemandangan Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang kekasih, berhentilah untuk selalu melawan Tuhan dan mulailah untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk membantu kita. Ya, bisa jadi Dia menggunakan orang tua kita, Dia menggunakan guru, ya, Dia menggunakan kakak-kakak pembimbing di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Ya, itu adalah cara-cara Tuhan bagaimana membentuk kita menjadi orang yang berguna, atau menggunakan teman yang ada di sekitar kita, menggunakan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membentuk kita menjadi anak-anak yang lebih berguna dalam pemandangan Tuhan. Jadi bukan cuma berguna bagi orang tua, bukan cuma berguna bagi bangsa dan negara, tetapi yang paling terkhusus adalah berguna bagi Tuhan. Jadi adik-adik yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengingatkan kita, ya, menjadi anak-anak yang mau dibentuk oleh Tuhan, ya, dengan penuh ketulusan hati kita, lebih sabar menerima kondisi sekarang ini, ya, jangan lebih banyak jangan sering-sering keluar dari rumah. Jika tidak ada hal-hal yang lebih mendesak atau yang lebih penting kita harus keluar, tetapi mari kita tetap stay di rumah, tinggal di rumah, dan selalu mengikuti prosedur-prosedur untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang sekarang ini boleh dibilang sangat menakutkan semua orang, dan sampai pada saat ini belum ada obatnya yang ditemukan oleh para ahli-ahli kesehatan. Jadi sekali lagi adik-adik, jadilah orang yang berguna, ya, berguna bagi orang tua, berguna bagi bangsa dan negara ini, ya, berguna bagi jemaat Kopas Ponda, dan terlebih khusus berguna bagi Tuhan, karena kita dalam taraf dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berguna. Amin.